Panglima tadi, kalau Pak Kiflan mau senjata, gampang, tahu jalur darurat itu dari Filipina. Beliau pernah mengangkat senjata otomatis waktu pulang dari Filipina, jadi bagi beliau itu senjata kacangan dan mainan. Jadi bagi kami sebagai penasihat hukum, banyak hal yang bisa diberikan oleh Pak Gatot. Satu, masalah Pak Kiflan. Kedua, masalah peluru. Ketiga, masalah senjata. Keempat, masalah tatanan hukum kita. Bagaimana seorang yang mengatakan bahwa saya terima uang Maret, tetapi di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan menjadi tanggal 9 Februari. Nah, itu yang kami tanya, apakah begini rezim kita, pemerintahan kita, seperti itu bisa mengubah-ubah segala sesuatu. Dan tadi pendapat Pak Gatot, keahlian sebagai saksi cukup mantap lah. Bang, tadi kan Pak Gatot bilang bahwa dia tahu ada rencana pemerintah bahkan dari TV. Artinya dia kan tidak tahu ada rencana itu dari bawahan yang intelijen itu. Bang, geseran sini Bang ya, supaya nggak backlight. Nah, ini aja. Apa sih Bang? Sorry. Ini suratnya itu. Dia bilang dia sakit, tapi dikasih obat. Gimana ceritanya kan? Ini obat. Oke. Mungkin boleh menanggapi tadi dengan hadirnya Pak Gatot sebagai saksi. Nah, jadi kan Pak Gatot Nurmantio itu seperti dikatakannya oleh beliau yang minta untuk menjadi saksi advokat, dia menyampaikan untuk mengurangi kalau memang dituduh. Tapi beliau ingin membalas jasa karena waktu beliau katakan beliau jadi panglima, ada satu daripada pengalaman beliau sebagai panglima adalah membebaskan tawanan yang Filipina yang naik kapal Charles bawa batu bara kalau nggak salah, dirampok semua orang yang ditahan, menunjuk Pak Kiflan yang untuk melakukan pembebasan. Jadi beliau teringat tuh tadi kan beliau juga nangis dan berkaca-kaca, dalam artinya sedih lah, haru melihat Pak Kiflan yang pada waktu itu sudah berumur hampir 70 kalau tidak salah, masih mau melaksanakan tugas negara berarti kata yang tidak ada manfaatnya buat beliau secara langsung, karena ini bukan jadi pahlawan, mati nggak jelas, pulang pun tidak boleh ada yang tahu, hanya media aja yang mengangkat karena sudah berhasil. Nah, jadi adapun keterangan beliau sebenarnya wajib dipertimbangkan atau boleh dipertimbangkan oleh yang mulia bahwa ini dia siapa, bukan seperti yang sudah dikatakan selama ini bahwa beliau adalah pembunuh, mau membunuh dan itu segala macam. Nah, jadi berbeda karena kata Panglima tadi, kalau Pak Kiflan mau senjata, gampang, tahu jalur darurat itu dari Filipina. Beliau pernah mengangkat senjata otomatis waktu pulang dari Filipina, jadi bagi beliau itu senjata kacangan dan mainan. Jadi bagi kami sebagai penasihat hukum, banyak hal yang bisa diberikan oleh Pak Gatot. Satu, masalah Pak Kiflan. Kedua, masalah peluru. Ketiga, masalah senjata. Keempat, masalah tatanan hukum kita. Bagaimana seorang yang mengatakan bahwa saya terima uang Maret, tetapi di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan menjadi tanggal 9 Februari. Nah, itu yang kami tanya, apakah begini rezim kita, pemerintahan kita, seperti itu bisa mengubah-ubah segala sesuatu. Dan tadi pendapat Pak Gatot, keahlian sebagai saksi cukup mantap lah. Bang, tadi kan Pak Gatot bilang bahwa dia tahu ada rencana pemerintah bahkan dari TV. Artinya dia kan tidak tahu ada rencana itu dari bawahan yang intelijen itu. Ya, jadi kan kami tanya tadi suatu beliau Panglima, apakah pernah tahu ada rencana-rencana ini? Karena mau bunuh orang kan bukan jarak dekat, itu jarak jauh, tidak tahu. Setelah beliau Panglima juga tidak tahu. Nah, tahunnya beliau sewaktu tanggal 28 Mei ada di TV tadi, salah satu dari media kami tampilkan, walaupun semua media pada waktu itu mengeluarkan, kan gitu. Jadi beliau bilang tahunya dari situ. Ya, itu rencana, maka beliau ketawa. Loh, kok apa sebenarnya persoalan antara Pak Kiflan dengan yang dikatakan dibunuh-bunuh tadi? Karena beliau bilang kalau beda ideologi baru terjadi misalnya ini bukan Pancasila, anti Undang-Undang 45, tapi kan selama masih sejarah buktinya beliau pejabat semua. Jadi tidak mungkin lah kata beliau. Agenda sidang selanjutnya itu apa ya Bang?
sidang berikutnya kami akan menghadirkan saksi, di mana saksi itu sebenarnya saksi penyidik, saksi jaksa, tapi tidak dihadirkan. Nah, nanti kami hadirkan, dia akan menerangkan bahwa ada 2 senjata, yang panjang tadi yang katanya untuk burung, maupun satu yang Ledigans, itu sebenarnya ada di rumah seorang tentara yang berada di daerah Cibinong. Nanti dia akan jelaskan bagaimana permainan ini. Nah, bagaimana permainan ini, sehingga kenapa tidak dihadirkan. Jadi siapa sebenarnya otak dalang daripada skenario cerita ini? Kami akan hadirkan. Karena ada 4 orang seharusnya, yang 2 suami istri sudah dipindahkan ke Riau, ini tentara. Nah, yang ada sana bekas RT dan petugas RT. Akan kami hadirkan minggu depan. Dia akan menerangkan. 4 orang dari saksi. Besok 2 orang. Biar di BAP ada, tapi kenapa tidak dihadirkan? Nah, karena kalau dia dihadirkan berarti cerita Udin, cerita yang lainnya mengenai senjata polisi memecahnya nggak benar semua. Bahwa senjata itu ada di sana. Nah, di rumah orang kan barang siapa menyimpan, menggunakan, menguasai, memiliki segala macam. Kok dia nggak kena? Oh, yang kena malah orang-orang yang memang senjata itu tidak pernah ada di rumahnya. Terima kasih. Ya. Oke. Siap. Masalah yang apa nanti sana aja ya. Saya kan langsung mau ke sana. Tony tadi kata temanku tim Aiman mau wawancara Bang Tony juga ya. Nah, itu makanya. Kamu bisa berwarna-warni begini. Anu ini sendiri. Jaga kesehatan Pak Gatot. Sehat-sehat selalu. Amin. Bang Tony nih.